Pekan yang lalu kita sudah mempelajari atau mengkaji tafsir surat Al-Kahfi ayat 19 dan 20. Saya baca. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum qala qailun minhum kam labithtum qalu labithna yawman aw ba'da yawmin. Dan demikianlah kami bangunkan mereka, kami bangkitkan dari tidurnya maksudnya, agar supaya mereka saling bertanya, liyatasaalu bainahum. Qala qailun minhum, berkata salah seorang dari mereka, kam labistum, berapa lama kamu berada di gua ini, maksudnya tinggal di gua ini. Kemudian qalu labisna yauman aw ba'da yaumin, mereka berkata kami tinggal hanya sehari atau sebagian dari hari. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum, mereka berkata Rabb kalian yang lebih tahu dengan berapa lama kalian tinggal. Fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi, maka utuslah satu di antara kamu dengan membawa perak, al-warik hadhihi, ilal Madinah, ke kota. Falyanzur ayyuha azka ta'aman, maka hendaklah dia melihat, atau maksudnya melihat makanan yang terbaik. Ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu, kemudian dia membawa makan tersebut kepada kalian, min falyatikum, datang kepada kamu dengan makanan tersebut, birizqin minhu wal yatalattaf, dan hendaklah dia itu berlemah lembut, wala yush'iranna bikum ahada, dan jangan sampai dia memberitahu seorang pun tentang kamu. Innahum in yadhharu alaikum, sesungguhnya mereka itu kalau mengetahui keberadaan kamu, yarjumukum, niscaya mereka akan melemparmu, merajam, melempar. Au yu'idukum, atau mengembalikan kamu kepada fi millatihim, kepada agama mereka. Walan tuflihu idan abada, kalau itu terjadi maka kalian tidak akan beruntung selama-lamanya. Ayat yang 21 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika a'tarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha. Dan demikianlah pula kami mempertemukan mereka, maksudnya a'sarnahum alaihim, a'sarna alaihim, kami mempertemukan kepada manusia, maksudnya ashabul kahfi itu dipertemukan oleh Allah SWT. Wa kadzalika a'sarna alaihim liya'lamu, agar supaya manusia itu tahu bahwasanya anna wa'dallahi haqqun, bahwasanya janji Allah itu benar, wa anna as-sa'ata la raiba fiha, dan bahwasanya hari kiamat itu tidak ada keraguan di dalamnya. Id yatanaza'una bainahum amrahum, ketika orang itu berselisih, yatanaza'una antara mereka, amrahum, masalah mereka, masalah ashabul kahfi, amru ashabil kahfi, mereka berkata terus, faqalu bunu alaihim bunyanan, mereka berkata sudah dirikan di atas gua itu, alaihim, di atas ashabul kahfi, berdirikan bangunan. Kemudian apa kata mereka ini? Yang pertama ini, rabbuhum a'lamu bihim, Rabb mereka yang lebih tahu gimanalah urusan mereka. Nah, ada yang bilang lagi juga, qala alladziina ghalabu ala amrihim, dan berkata orang-orang yang berkuasa, alladziina ghalabu ala amrihim, berkuasa
lanattakhidanna 'alaihim masjida, sungguh kami akan mendirikan di atas mereka, di atas Ashabul Kahfi masjid. Kalau tadi hanya bangunan saja, saya biarkan terus. Kasih bangunan, serahkan perkara mereka kepada Allah. Nah, ada yang berkata juga, kami akan mendirikan masjid di atasnya. Nah, itu yang kedua. Nah, dari dua pendapat, dua qaul, kata Al-Imam Ibnu Jarir dalam kitabnya. Kemudian, ini sampai di sini dulu saya baca. Saya baca tafsirnya. Yukhbirullahu ta'ala annahu atla'an nasa 'ala hali ahli al-kahfi. Allah memberitahu dalam ayat ini bahwasanya Allah memberitahu, jadi memberitahu orang-orang manusia tentang keadaan Ashabul Kahfi. Wa dzalika wallahu a'lam ba'da mastayqadu, setelah mereka bangun dari tidur mereka 309 tahun. Wa ba'athu ahadahum yashtari lahum ta'aman, dan mengutus salah seorang mereka untuk membeli makanan. Wa amaruhu bil istighfa'i wal ikhfa, dan mereka menyuruh yang satu orang itu supaya tidak ramai. Istighfa itu bersembunyi, wal ikhfa itu menyembunyikan, jadi tidak memberitahu tentang mereka. Fa aradallahu amran, maka Allah menghendaki sesuatu yang lain, fihi sholahun nas, di mana ada kemaslahatan untuk manusia, wa ziyadatu ajrin lahum, dan ada tambahan pahala untuk mereka. Mengapa? Wa huwa annan nasa ra'aw minhum ayatan min ayatillah. Hal itu karena Allah, karena orang-orang melihat dari Ashabul Kahfi itu tanda dari tanda kebesaran Allah, al-musyahadati bil 'ayan, yang bisa dilihat dengan mata kepala. Ala anna wa'dallahi haqqun la syakka fihi, bahwasanya janji Allah itu pasti benar, tidak ada keraguan. Wala miryata wala bu'da ba'da ma kanu yataraza'una bainahum, setelah mereka itu saling berselisih pendapat, amrohum famin musbitin lil wa'di wal jaza, di antara mereka itu sebelumnya itu, sebelum Allah memperlihatkan kepada mereka tentang keberadaan Ashabul Kahfi, ada yang menetapkan di antara mereka itu janji Allah, wal jaza, ada balasan, wa min nafin lidzalik, ada kelompok yang lain yang menolak itu semua. Faja'ala qissatahum, maka Allah menjadikan kisah Ashabul Kahfi ziyadata basiratin wa yakinin, sebagai tambahan keyakinan lil mu'minah, bagi orang-orang mukmin, wa hujjatan 'alal jahilin, dan sebagai hujjah atas orang-orang yang mengingkari. Wa sara lahum ajru hadhil qadiyah, dan orang-orang mukmin akan mendapat pahala dari masalah ini. Kemudian qala al-Imam As-Sa'di wa syahharallahu amrahum, dan Allah itu menjelaskan kepada orang-orang tentang perkara Ashabul Kahfi. Nanti ada keterangan di tafsir Ibnu Katsir. Wa rafa'a qadrahum, dan Allah mengangkat kedudukan mereka, hatta azzamahumul ladina tala'u alaihim, sampai sebagai mereka itu yang tahu tentang Ashabul Kahfi itu mengagungkan Ashabul Kahfi. Qalu bnu alaihim bunyanan, dirikan di atas mereka itu bangunan. Allahu a'lamu bihalihi wa ma'alihim. Wa qala man ghalaba ala amrihim, dan berkata lagi yang mempunyai kekuasaan, wa humul ladina lahumul amru, yang berkuasa ketika itu, la nattakhidanna alaihim masjidan, ay na'budullaha ta'ala, kita dirikan masjid, kita menyembah Allah di dalamnya, wa natadzakkar bihi ahwalahum, kita mengingat keberadaan Ashabul Kahfi, wa ma jara lahum, dan apa yang terjadi pada mereka. Qala al-Imam Sa'di wa hadhil halatu mahdzurah, dan ini tidak boleh. Berarti Allah ketika menerangkan lanat alaihi masjidah, boleh bangun masjid. Kenapa? Naha anhan nabiyyu alaihi salatu wassalam wa damma fa'ilaha, ini celak oleh Rasulullah. Wala yadullu dzikruha huna ala adami dammiha, dan tidak menunjukkan bahwasanya mendirikan masjid di atas gua itu tidak tercela. Fa inna siyaka
karena afwan fa inna siyaqah, karena konteks ayat ini adalah fi sya'ni ta'zimi ahlil kahfi wassana'i alaihim. Karena apa? Mereka ingin mendirikan masjid untuk mengagungkan ashabul kahfi, untuk memuji-muji mereka. Wa anna haula wa salat bihimul hal, sampai mereka itu berkata an qalu ibnu alaihim masjidan, dirikan di atas mereka itu masjid ba'da khawfi ahlil kahfi syadid min qaumihim, ketika cerita sebelumnya itu di mana ashabul kahfi ketakutan waktu itu sebelum 309 tahun yang lalu, wa hadrihim minal ittila alaihim, dan mereka ketakutan untuk diketahui kabar mereka oleh manusia. Wa fawassalat al-halu la ma tara, ketika setelah sekian tahun itu mereka keluar dari gua, maka salah satu keluar, kemudian orang-orang kaget semuanya. Nah, ini ada dalam ayat ini Al-Imam Ibnu Katsir, saya sampaikan aja supaya kita tahu kenapa kok Allah berfirman liya'lamu anna wa'dallahi haqq. Ketika dibangkitkan atau dibangunkan ashabul kahfi, kata Ibnu Katsir, para ulama salaf, beberapa ulama salaf mengatakan bahwasanya pada waktu itu orang-orang itu pada kebingungan tentang dibangkitkannya jasad, rohadan dan nyawa, atau dalam urusan kiamat lah, kebangkitan. Al-Imam Ikrimah, kata Ibnu Katsir, di antara mereka ada berkata bahwasanya tub'atul arwahu wa la tub'as al-ajsad. Nanti yang dibangkitkan dari kiamat itu rohnya dan bukan jasad. Jadi roh yang dibangkitkan, tidak ada hubungannya dengan jasad. Nah, akhirnya kata Al-Imam Ikrimah, Allah membangunkan ashabul kahfi, jasad mereka setelah 309 tahun, sebagai bukti bahwasanya kebangkitan itu akan terjadi dengan jasad dan dengan roh juga. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir bercerita juga, menukil dari ulama-ulama salaf, beliau tidak menukil hadis atau siapa dari sahabat, pokoknya qala wahidin min salaf, bahwasanya ketika keluar satu orang ini ke kota yang disuruh membeli makanan itu, dia itu kan sembunyi-sembunyi. Sampai di kota, kata Ibnu Katsir, kota itu ketika itu bernama Daksus pakai qaf, namanya kota ketika itu. Ketika dia keluar dari gua, kata Ibnu Katsir, dia itu seorang ini melihat, ini baru saja saya tinggalkan maksudnya. Yauman Allah dayaumin kan. Tapi kok berubah keadaan? Tidak ada satupun yang dia kenal. Orang-orang yang khusus, orang-orang awam tidak tahu yang kenal. Berubah keadaan. Sudah semuanya berubah. Tidak ada akhirnya. Dia berpikir, ini kata ulama dulu, kata ulama salaf sebagian, dia berpikir, apa saya ini gila? Atau saya bermimpi? Atau saya kena jin? Kata yang seorang itu yang keluar. Akhirnya berkata dia, wallahi ma bi min syai'. Enggak, saya tidak ada apa-apa dengan saya. Akhirnya diceritakan bahwasanya dia itu ketemu, saya ingin segera keluar dari kota ini, maksudnya ingin segera pergi lagi. Dan sebelum dia kembali ke guanya, dia ketemu dengan seorang yang menjual makanan. Dibayarlah ketika mau beli makanan dengan uang perak yang dia bawa, yang sudah 309 tahun yang lalu. Akhirnya ketika dilihat oleh penjual itu, katanya, dia terkejut, mengingkari, tidak percaya. Kemudian wa angkara darbaha, ini bukan cetakan uang sekarang, ini darbun itu cetakan, ini bukan cetakan uang sekarang. Hanya diserahkan ke tetangga yang lain dari pedagang itu, terus dari tangan ke tangan, sampai akhirnya ada berkata, mungkin anak ini, laki-laki ini, pemuda ini menemukan pembendaharaan, harta simpanan mungkin dia temukan. Akhirnya tanya dia terus. Akhirnya dia terus, saya dulu, dia berkata anak itu, ketika meninggalkan kota ini ada raja bernama Dikyanus, yang sudah kita pelajari dulu. Dikyanus namanya. Akhirnya orang-orang pada bilang, ini orang gila ini. Ini orang gila ini. Akhirnya sampai dibawa ke raja ketika itu.
Jadi ketemu dengan raja pada ketika itu. Akhirnya dia kebingungan, diajak bicara dengan raja. Nah, yang katanya ternyata rajanya itu Islam ketika itu. Ya, agama Islam ketika itulah. Ya, jadi Nasrani gitu. Sampai raja itu dibawa ke gua oleh pemuda tersebut. Itu ceritanya. Nah, sebelum raja boleh masuk, laki-laki itu berkata, biarkan saja saya akan masuk untuk memberitahu kepada kawan-kawanku yang ada di dalam. Nah, ada satu riwayat, cerita kata Ibnu Katsir, bahwasanya ketika masuk pemuda itu tidak keluar lagi, dan Allah menghapus atau menutup semua cerita mereka terus, tidak ada, sudah selesai. Ya, itu cerita yang ayat berikutnya itu. Ada juga yang mengatakan bahwasanya raja itu dibawa masuk oleh pemuda tersebut untuk bertemu dengan teman-temannya. Nah, katanya disebutkan raja tersebut itu bernama Taidusis namanya. Hanya ketemu di sana, berpelukan katanya, dan kembali mereka ke tidur mereka itu. Terus raja keluar dan disebutkan wa tawaffahumullahu taala, dan Allah mewafatkan mereka. Jadi betul-betul mati itu wafat mereka itu. Nah, ada cerita juga dari Ibnu Abbas, ceritanya katanya Ibnu Katsir, suatu ketika Ibnu Abbas itu pernah berperang, mengadakan ghazwah, bukan perang kecil-kecilan, Astariyah, bersama beberapa sahabat, di antaranya Habib bin Maslamah. Ketika melewati Biladur Rum, daerah Romawi itu, lewat sebuah gua. Di sana itu mereka melihat tulang belulang dalam gua itu. Sebagian itu berkata, oh ini mungkin tulang belulangnya Ashabul Kahfi. Tapi apa jawaban Ibnu Abbas? Laqad baliyat idhamuhum min aktsara min 300 sanatin. Sudah hancur tulangnya, baliyat sudah hancur tulangnya, sudah lebih dari 300 tahun. Nah, ini yang bercerita ini dalam kitab tafsirnya Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, kemudian kembali ke tadi, masih ayat ini, masalah tadi itu yang apa? Wa qala alladziina ghalabu alaihi wa qala alladziina ghalabu ala wa qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. Kami akan mendirikan masjid. Apa itu boleh? Nah, Rasulullah bersabda dalam satu hadis sahih, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah yuhadzir ma fa'alu. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka itu menjadikan kuburan para nabi mereka itu dan orang-orang soleh di antara mereka dijadikan masjid di atasnya. Jadi jelas itu nggak boleh. Nah, makanya yang berpendapat itu ada mengatakan itu dua orang gitu kan. Dua pendapat atau dua kelompok. Yang pertama itu katanya orang-orang muslim yang ketika itu yang mengatakan masjidan itu. Nah, kemudian yang kedua adalah orang ahlu syirik. Nah, yang muslim itu mengatakan tutup saja, sudah serahkan kepada Allah. Nah, yang ahlu syirik ini yang mengatakan kami akan mendirikan masjid untuk menyembah Allah, tapi untuk memuji Ashabul Kahfi. Itu juga disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, tapi yang sahih kata Al-Imam Ibnu Katsir, yang berkata itu adalah semuanya itu dari mereka sendiri, hanya beda pendapat saja. Ada yang mendirikan bangunan, biarkan mereka terus. Ada yang mengatakan kami akan mendirikan masjid, kami akan menyembah Allah dan akan memuji orang Ashabul Kahfi. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Sayaquluna salasatun rabi'uhum. Mereka akan berkata mereka salasatun rabi'uhum kalbuhum. Jumlah mereka itu adalah 3 orang. Keempatnya adalah kalbuhum, anjing mereka. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Dan mereka berkata 5 jumlahnya. Yang keenam adalah anjing mereka. Rajman bil ghaib.
mereka itu mengatakan rajman bil ghaib, hanya perkiraan terhadap hal yang ghaib. Rajman bil ghaibi. Jadi jumlah mereka itu 5, ke-7, ke-6-nya itu adalah anjing. Itu rajman bil ghaib, hanya sebagai perkiraan mereka saja, terkaan terhadap hal-hal yang ghaib. Kemudian wa yaquluna sab'atun saminuhum kalbuhum, dan ada berkata lagi sab'atun, jumlah mereka 7 orang, wa saminuhum kalbuhum. Ini namanya wawut samaniyah. Waw, yang tadi tidak ada waw, yang terakhir ada wawunya, itu namanya wawut samaniyah. Dan yang ke-8 adalah anjing mereka. Qul, katakan Muhammad, Rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Katakan, Rabbku yang lebih tahu tentang jumlah mereka. Tidak ada yang tahu jumlah mereka berapa, illa qalilun, kecuali sedikit saja. Fala tumari fihim mira'an zahiran, maka janganlah kamu itu bertengkar Muhammad, berdebat dengan mereka kecuali dengan perdebatan yang zahir saja. Illa mira'an zahiran. Wala tastafti fihim minhum ahada, dan janganlah kamu menanyakan tentang mereka, tentang pemuda itu kepada orang-orang Yahudi atau Nasrani itu, fihim minhum ahadan, kepada orang Yahudi Nasrani ahadan, siapapun, satu orang pun tidak usah minta fatwa kepada mereka. Baik, saya baca tafsirnya. Yukhbiru ta'ala an istilafi ahli kitab fi iddati ashabil kahfi. Allah memberitahu dalam ayat ini tentang perbedaan pendapat ahlul kitab tentang jumlah ashabul kahfi. Ikhtilafan shadiran an rajmihim bil ghaib, pertikaian, perbedaan pendapat yang timbul dari perkiraan terhadap hal yang ghaib. Wa taqawwulihim bima la ya'lamun, dan perkataan mereka dengan sesuatu yang tidak mereka ketahui. Wa annahum fihim ala salasati aqwalin, 3 perkataan mereka. Yang pertama, minhum man yaqul salasatun rabi'uhum qalbuhum. Yang kedua, minhum man yaqul khamsatun sadisuhum qalbuhum. Wa hadanil qawlan, 2 pendapat ini, zakarallahu ba'dahuma anna hada rajmun minhum bil ghaib, itu hanya perkiraan mereka terhadap hal yang ghaib. Fadalla ala butlaniha. Ahli tafsir mengatakan 2 pendapat ini batil, tertolak. Yang ketiga, wa minhum man yaqulu sab'atun wa saminuhum kalbuhum. Wa hada wallahu a'lam as-shawab, dan ini yang benar. Dan ini juga pendapat dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Jarir mengatakan pendapat yang benar ini. Ini yang mana illa qalil itulah, illa qalil. Makanya Ibnu Abbas berpendapat jumlah mereka 7, 8 dengan anjing mereka. Li'anna Allah ta'ala afdalal awwalaini, karena Allah membatalkan 2 pendapat yang pertama, walam yubtilhu, sementara pendapat yang ketiga tidak dibatalkan oleh Allah. Fadalla ala sihhatihi, jadi menunjukkan bahwa yang benar adalah ini. Wa hada min al-ikhtilaf alladhi la faidata tahtahu, dan ini termasuk perbedaan pendapat yang tidak ada gunanya. Wala yahsulu bi ma'rifati adadihim maslahatun diniyah, maslahatun linnas, dan juga tahu berapa jumlah mereka itu tidak ada maslahat. Nah, untuk manusia, diniyatun wala dunyawiyatun, maslahat secara agama tidak ada, secara dunia juga enggak ada. Walihada qala ta'ala qur rabbi a'lamu bi'iddatihim, katakan Allah yang lebih tahu, Rabbku yang lebih tahu dengan jumlah mereka. Ma ya'lamuhum illa qalil, tidak ada yang tahu jumlah mereka kecuali sedikit. Wa humul ladzina aswabu as-shawab wa alimu isabatahu, dan itulah mereka yang benar. Fala tumari fihim, ay la tujadil wa tuhajjah, jangan berdebat dengan mereka Muhammad, illa mira'an zahira, kecuali perdebatan yang zahir. Ay apa? Mubayyanan alal ilm, mabniyan alal ilmi wal yaqin, yaitu perdebatan yang didasarkan atas ilmu dan keyakinan.
wa yakunu aidan fihi faidah, dan yang ada faedahnya. Wa amal mumaratul mabniyah 'alal jahli, adapun perdebatan berdasarkan atas kebodohan, warrajmi bil ghaibi, dan mengira-ngirakan yang ghaib, awillati la faidata fiha, atau yang tidak ada faedahnya, imma an yakuna al khasmu mu'anidan, imma yang diajak berdebat itu suka membangkang, tidak mau menerima kebenaran, au takunul mas'alatu la ahamiyata fiha, atau masalahnya tidak ada, masalahnya yang ditanyakan tidak ada faedahnya. Seperti pertanyaan, kamu belajar sama guru siapa? Itu tidak ada gunanya. Sudahlah belajar pokoknya sudah. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Nah, belajar. Yang bagus diambil, yang jelek ditolak. Wala tahsul faidatun diniyatun bi ma'rifatiha, yang juga tidak ada maslahat faedah keagamaan untuk mengetahuinya. Ka'ada di ashabil kahfi, seperti jumlah ashabul kahfi wa nahwi dalik, dan lain-lainnya. Fa inna fi kasratil munaqashati fiha wal buhutil mutasalsilah, karena banyak bermunaqashah, banyak berdebat, membahas hal ini terus yang tidak berujung, hanya berantai, enggak selesai-selesai, tadhi'an lizaman, membuang-buang waktu, wa ta'siran fi mawaddatil qulubi bi ghairi faidatin, dan akan mengganggu dalam apa, untuk menyatukan hati, mawaddatil qulub bi ghairi faidah, tanpa ada faedah. Wala tastafti fihim minhum ahada, ai fi sya'ni ashabil kahfi. Jangan minta fatwa, bertanya tentang ashabul kahfi minhum, kepada ahlul kitab, ahadan, seorang pun. Wa dzalika li anna mabna kalamihim, karena dasar pembicaraan ahlul kitab adalah fihim, fi ashabil kahfi, ala rajmi bil ghaib, hanya perkiraan kepada yang ghaib, wadh-dhanni, dan prasangka, alladzi la yuni minal haqqi syai'a, yang tidak memberi kebenaran, mendatangkan kebenaran sama sekali. Fa fiha dalilun alal man'i min istifsani. Perhatikan baik-baik ini faedahnya ayat ini. Dalam ayat ini kata Syekh As-Sa'di, ada dalil melarang alal man'i min istifta'i man la yasluh lil fatwa. Tidak boleh berfatwa kepada orang yang tidak pantas untuk dimintai fatwa. Kenapa? Imma likusurihi fil amril mustafta fihi, imma dia itu tidak tahu ilmunya tentang apa yang dimintai fatwa, atau auli kaunihi la yubali bima takallama bih, atau dia tidak serius, main-main dengan apa yang dia fatwakan, tidak memperhatikan betul. Walaysa indahu wara'un yahjuzuhu, dia tidak punya rasa takut terhadap apa yang dia fatwakan. Wa idza naha an istifta'i hadzal jinsi, kalau Allah melarang minta fatwa kepada orang seperti ini, fanahyuhu huwa anil fatwa min babi aula, apalagi orang yang mau memberi fatwa. Kalau sudah tidak mampu memberi fatwa, ya sudahlah. Untuk berminta fatwa kepada orang yang bukan ahlinya tidak boleh, apalagi yang memberi fatwa sendiri. Kalau sudah tidak mampu, sudah katakan Allahu Ta'ala a'lam, itu lebih bagus. Kemudian yang kedua, kata Imam Syafi'i, wa fil ayati aidan dalilun ala anna syakhsa, dalam ayat ini juga ada tanda, ada bukti bahwasanya seseorang qad yakunu manhiyan an istifta'ihi fi syai'in duna akhar. Ada mungkin seseorang itu dilarang untuk meminta fatwa dalam satu hal. An istifta'i duna akhar, untuk diminta fatwa dalam satu hal tidak boleh dimintai. Duna akhar, tapi yang lain mungkin bisa. Mungkin diminta fatwa dalam urusan apa? Dalam urusan ini bisa, dia ini yang lain tidak bisa. Fayustafta fi ma huwa ahlun lahu, maka dia dimintai fatwa dalam hal yang memang dia ahlinya, mampu dia, bi khilafi warihi, dan untuk tidak yang lain. Li'anna Allah Ta'ala lam yanha an istifta'ihim mutlaqan, karena Allah tidak melarang
untuk minta fatwa kepada mereka secara mutlak, secara total. Innama naha an istiftaihim fi qissati ashabil kahfi. Tapi ini berkaitan dengan orang Yahudi dan Nasrani kan. Tapi yang dilarang oleh Allah itu adalah minta fatwa kepada mereka tentang ashabul kahfi wa ma asbaha dan yang serupa. Wallahu ta'ala a'lam. Baiklah, pokoknya sampai di sini dulu. Insyaallah yang akan datang kita lanjutkan ke ayat 23 dan 24. Wala ta'ulanna li syai'in fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah ila akhir ayat insyaallah ta'ala. Mari kita akhiri liqa'ah ini dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لما اشتكى